Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Haji. Aduh, nanti dulu Bang Haji. Alhamdulillah. Gimana? Kangen? Sehat, Dah Kang Man? sehat Bang. Ini siapa namanya Bang Haji Rama ini? Romi. Bukan, saya Romi hari ini. Romi. Iya. Kemarin saya lihat Bang Haji Romi di TV. Ya, sehat selalu ya, Iya. Bang Haji Romi ya. Bingung ini. Mau manggung Kenapa? ditunggu. Gimana, Pandemi Bang? seperti ini. Seniman Oh, sangat susah untuk nyatu. sangat apa Bingung. sih? Bingung kenapa Ya. seniman itu, Bang Haji? Bang Haji Romi? Mau manggung di cancel semua. Ya sama kalau itu mah Bang Haji lah. Semuanya sekarang mah lagi musim Bang Haji alam dunia Iya, ya. betul. Iya, akhirnya kemarin bulan puasa saya minta pindah haluan kemarin, Kang Nan. Oh, pindah haluan Menjadi kemana? tukang bangunan kemarin pas Oh, bulan puasa. ya nggak apa-apa Iya, lah ya. Yang penting mah halal ya. Ini iya. katanya Tiap kemarin subuh, Bang Haji pokoknya saya tiap subuh gimana yang tiap tidur saya bangun bangunan. Ya. Oh, bangun nanti itu. Ini Iya, saya pengen ketemu sama itu Bang Haji Kang Batara itu Kidalang Batara Sena sama katanya kemarin Kid. mau nyandung katanya tapi itu ya. Aduh, Oh, jangan bahas itu itu. oh jangan ya. Oke, Nah, kita feeling saja ya. oh ya, katanya ke Ya, nah, acara itu ya sama iya, barakat Tanzania ya. coba Bang Haji boleh mau lagu satu lagu. Oh, tuh, udah ada tuh. Lagu apa? Lagu apa? Pembukaan Lagu aja apa? lah buat opening nih Oke, buat ya dari Bang Haji apa? saya Lagu mau nyanyi lagu karena ini kemarin itu hari keluarga. ya Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan keluarga. apa Bang Ya, Haji yang berhubungan dengan keluarga teh? Judi. Ya, Oh, judi sok atuh ya. Bang Haji Bang. Asal nyambung. Nyambung Bang Haji. Soalnya ya banyak keluarga bisa juga Bang Haji. Aduh. Ya, gitulah ya. Mau lagu Ada apa, Kang Man? Bebas. Ya, mau lagu apa? Bebas. lagu apa aja Bang Haji? Eh, lagu ini saya kemarin berduet dengan Charlie ST 2 gelas. Oh, Ya. lagu apa? Sama Charles Teh dua gelas teh. Cintaku padamu tak seperti dulu lagi, yang selalu menatap gagah, kalau salah tak peduli, darah Hmm, tinggi. Ya begitu. ada berarti. Iya. Aduh, Iya, sehat. sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Gimana, sehat? Kang Man? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Man sehat. Alhamdulillah. Ini ada Mami Pakai Nena lidah? juga. Kalau ini nonton sok silakan ada Mami Nena juga. Ibu sehat Ibu. Salam baktos. Oh, ada ibu saya. Ada Itu. Ibu Lulu juga itu hadir. Bu Lulu nonton. Sehat selalu Bu Lulu ya. Wih, Terus siap. ini ada ada Kidalang Yudhistira juga barusan. Ada Mm-mm. dari Diskarbud Kota Bandung. Banyak lah ini. Wih, hebat Eh, ya. Kumaha kegiatan Kang pakai bahasa Indonesia aja ya ini. Mohon maaf ya buat teman-teman ini nadah dihapunten panggilkan kareng-rengan ka kawargian pamisim kuring sareng ieu Kidalang Batara Sena teh panginten bade cumarios ku bahasa Indonesia wae margi biasana tiap live IG teh ieu teh sok aya kawargian anu ti wetan ti kidul ti kulon gitu. Punten pados ieu wae nya udah ngobrol santuy pengintennya abi nyebatna Iya. bos om aja ya Om Batara gitu Maaf, jangan bilang Om. Saya belum pernah apa bayar kosan Kang Man. oh Ya. iya Iya. ya Nanti kalau bilang Om, nanti saya harus bayar kosan Kang Man. Mahal kan itu kosan di situ. oh enggak aku mah cuma sama Kang Japati begini cuma kegiatan Ah, kegiatan iya we.
begini saja Kang Man, jadi memang pandemi ini membuat para seniman bukan mati kutu ya, nggak bisa cari uang lah intinya Kang Man. Ya, tapi Kalau kan kalau berkarya masih tetap berkarya, selalu berkarya, alhamdulillah. ingat jodoh, pati, bagja, cikopi. Apa? Saha eta Panitia. nentukeun? Panitia. Iya. Pantea tong hariwang we. Nya teu itu apa enggak dari Lampes itu ada Neng Teh Rini itu, Teh Rini sampurasun akang-akang. Can aya dongdang oge tuh teman saya juga ini dongdang. Lampes. Ada PMP Channel ini anaknya sang maestro juga Pak Dede Amung. Ya, Kang Dandan. Kang Dandan salam baktos ke kawargian Simkuring. Ya saya sempat ketemu sama Pak Dede Amung teh beberapa waktu 2011 saya sempat bareng waktu 2011 2010 ya, waktu itu dikasih penghargaan bareng sama beliau teh. Sehat selalu pokoknya buat semuanya. Amin amin. Kang Batara saya save di IGTV ya. Oh iya. Ya mangga. Buat Rampes Satria. Rampes ini kita langsung ngobrol aja ya Kang ini Om Batara. Saya ingin cerita ini titi mangsanya pengintennya titi mangsa awal wayang pan hananguni tan hana mangke ada dulu ada sekarang tidak ada hari ini jadi ya, ada buku tertulis tentang wayang di masa lalu itu antara lain apa termaktub dalam prasasti di dalam prasasti Tembaga tahun berapa ya? 840 Masehi alias tahun 762 Saka. Terus terus di apa lagi ya? Prasasti Ugrasena tahun 896 Masehi. Jadi saya tidak ingin masuk perdebatan bahwa wayang itu dari India atau dari kita. Perdebatan panjang menit kita, faktanya hari ini wayang golek ada di kita, dan bagi saya penikmat wayang golek bahwa wayang golek itu sebagai trimatra yang kaya akan nilai-nilai filosofi, tidak hanya tontonan tapi merupakan tuntunan. Saya harap bisa banyak informasi dari Kang Batara Sena gitu, Kang Batara. Soalnya kan selain dalang, ini teman-teman beliau juga pengrajin ya, Kang Batara teh. Selain dalang juga ngebikin ya, ngeraut. Ngeraut bahasa Sunda, bukan ngeraut bahasa Indonesia. Iya, kalau bahasa Indonesia raut wajah ya nanti. Raut wajah. Nah, saya ingin nih ke pakarnya Kang Batara. Jadi kan unik tuh kalau raut wayang golek itu mukanya tuh ada raut peranan, misalnya di golek satria, golek panggawa, golek buta, golek punakawannya yang buat peranannya. Terus raut tampang itu juga unik, yang satria gimana raut tampang tuh Arjuna, kannya ada Gatot Kaca, buta terong, punakawan. Terus raut Wanda suasana hati. Ya, raut Wandanya. Dan Wanda Hamidah. Wanda itu, Wanda Hamidah bisa. Jadi Wanda itu artinya bentuk. Iya. Ini mungkin kayak Semar mungkin Wandanya, kalau yang saya tangkap Semar itu sedih tidak, gembira tidak. Itu kan ya di antara gitu ya, in between kalau bahasa Inggris. Kenapa itu teh? Saya soalnya kita ngefansnya kalau di wayang tuh ke Semar, ke Batara Kresna gitu. Itu sedikit coba ceritakan nilai filosofinya dari balik bentuknya wayang golek di tokoh Semar tersebut teh, coba. Punakawan aja lah, punakawan. Akan ambil contoh dulu, tapi dari wayang kulit Kang Man ya, Semarnya soalnya di kotak lama nggak manggung, jadi si wayang itu ditumpuk-tumpuk
bebas Jadi kan. Oh iya, susah ambil, ya. buat Susah teman-teman ambilnya. Kang Batar Resena juga, beliau sekarang aktif tidak hanya di wayang golek tetapi di wayang kulit juga. Pada mata saya ini satu terobosan lah. Ini konteksnya ngigilkeun zaman. Gimana Cing Kang Batara? Ya. Jadi ini saya bukan makna yang sebenarnya ya, saya garis bawahi. Karena makna yang sebenarnya itu, yang tahu itu yang bikin Semar. Saya hanya memaknai, menafsirkan, memaknai. Karena makna yang sebenarnya yang tahu itu yang bikin Semar, yang bikin ini. Saha? Jadi saha we gitunya. Saha we, kurang matang apa besi di heureuyan. Sabab karena awalnya dari heureuy dulu. Nah. Jangan ya, kamu jangan ya main-main. Jangan bermain ya. Gimana coba? Tapi ini sangat persis sekali dengan wayang golek. Saya bikin jadi medianya saja tidak 3 dimensi. Cuma ini tetap bentuknya wayang golek. Kalau wayang kulit Semar pure itu hitam semua, ada nggak seperti ini gitu, mukanya putih ya. Jadi sama saja lah ya. Semar itu matanya sedih. Kalau bapak saya bilang dulu, kalau bikin Semar, matanya harus sedih, bibirnya harus senyum. Siapa dia tuh, gitu. Kemana mata sedih, senyum. Nah, gitu. Jadi mata berkaca-kaca gitu. Terus saya berkaca-kaca, kaca spion, kaca jendela banyak ya. Tapi kalau kebayangnya, kalau zaman dulu gitu udah ada yang matre-matre, jadi mata duitan tah kumaha. Asal jangan mata keranjang aja kayak Kang Man. Siapa mata keranjang? Kalau mata keranjang mana bilang tinggal tempelin aja keranjang di matanya. Secara begitu. Terus gimana? Kang Batara dilanjut lagi. Jadi bapak saya bilang kalau mata itu sulit dibohongi. Kita bisa melihat. Kang Batara ini ada Kang Escape 099. Kemarin beliau baru dari sini juga nih. Gitu. Ya. Sehat selalu Kang Escape. KB antara transfer. Coba lagi. Rampes. Ya. Jadi Semar itu kata bapak saya dulu, saya sempat ngobrol, kalau bikin itu matanya harus sedih. Karena mata ini sulit dibohongi gitu. Kalau kita melihat merah, pasti merah. Gitu. Ya. Kalau melihat kuning, pasti kuning. Nah kalau lidah, bibir bisa membohongi. Masakan nggak enak ya kan? Enak nggak? Karena kita menghargai, enak gitu kan. Tapi mata tidak bisa ya? Mata tidak bisa. Ya. Artinya, Semar ini sedih. Enak ya, kenapa banyak yang ketemu gitu, terungkap. Yang terungkap jadi bahwa ini. Karena terungkap harta karun maksudnya. Oh iya, iya, harta karun Indonesia ya. Banyak terungkap ya dengan mata seperti ini. Mata nggak bisa ngebohong ya. Terus gimana gitu. Jadi sampai mana? Sampai mata keranjang ya barusan. Ya. Jadi mata ini sulit dibohongi. Kalau bibir kita bisa bohongi bibir gitu kan. Artinya Semar ini bersedih gitu melihat keadaan dunia ini. Tapi tersenyum. Gitu. Ya, tapi dia seolah-olah ini nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi mungkin kalau mau penafsiran saya bahwa Semar itu pertama kan karena warnanya hitam ya, kan berbeda kuning gitu, sebagai perwujudan pelambang ini dari bumi. Jadi bahwa kita di bumi sebetulnya tidak sedih, tidak bahagia. Jadi suka duka kita, kalau saya meminjam istilahnya almarhum W.S. Tendra, suka duka kita tidaklah istimewa karena setiap orang mengalaminya. Mungkinnya itu. Jadi lamun sedih, tong ke bawah yang sedih, ke bahagia gitu, ingat gitunya. Jadi ya di antara bahwa
kesedihan kita kan mencurhat gitu, mungkin ada yang curhat si A, si B asa apa terasa paling berat masalahnya, padahal kalau dikomparasi dengan yang lain, tiap orang juga punya masalah, punya kesedihan. Punya masalah. Dan sebenarnya tensi stres itu sebetulnya sama itu menurut saya. Yang beda itu keadaannya, kayak seperti saya stres dengan bayar listrik 20.000 1 bulan misalkan, nggak kebayar. Nah, stresnya orang kaya kemungkinan 120 juta, tapi stresnya sama, tingkat stresnya gitu. Jadi intinya berarti kasihan ya. Kasihan dalang sama orang kaya pada stres, saya mah nggak stres. Dari listrik mah saya mah sendiri digituin dicabak kurung. Oh, karena Kang Man nggak punya istri. Aku mah 3 istrinya. Iya. Ya, lanjut. Kang, lanjut. Kalau kata semar ini, kalau Abah bilang itu menyemarakan zatnya alam. Seperti tadi ya, bumi lambangnya. Nah, jadi ini sangat gemuk dan semar itu bugil. Kalau ilmu, kalau hitam itu kalau dalam benda bisa dikatakan bumi. Kalau dalam filosofi lain bisa dikatakan ilmu gitu. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu, kita harus telanjang. Ya, kada subung heula. Betul, harus subung dulu. Ya, kalau bawa ember isi, kita akan muntah airnya. Kalau nggak diterima ilmunya karena embernya sudah isi. Jadi artinya, intinya kalau meskipun kita nggak suka sama orang itu, tapi saya perlu, misalkan saya pingin bisa membaca bahasa Sunda misalkan, tulisan Sunda, tapi orangnya bikin kesel lah gitu. Kalau saya melihat orangnya bikin kesel, saya tidak akan mencari ilmunya, karena saya sudah keduluan mengisi hati saya dengan kesal itu, dengan benci. Gitu ya. Kalau kita telanjang, bugil gitu, kita akan menerima ilmunya, tidak melihat orangnya. Gitu. Oke, jadi begini makanya, itu Bang Kang Batara. Jadi intinya dalam keilmuan itu kita harus mencari terus. Jadi jangan sampai, kenapa banyak terjadi perdebatan mungkin hari ini karena ngerasa pintar. Kan kalau kata orang jangan pernah ngerasa pintar. Kalau kita ngerasa pintar berarti masih bodoh. Yang ada egonya, itu matanya harus belajar sungguh. Dan puncak ketahuan itu adalah ketidaktahuan. Kan belajar. Yang lainnya coba juga jangan merasa bahwa Kang Iman ada yang mengisi, itu jangan merasa begitu. Jadi susah nanti mengisi Kang Iman. Coba yang lainnya Kang Batara. Makanya kemana-mana dia bawa tas kan, tas ini ya simbolnya ini ilmu, mencari ilmu, dikantongin gitu sih, ilmu itu dikantongin terus. Dan ini 1, ini 5. Jadi yang 5 waktu ini untuk yang 1. Dan ini kuncung ke atas. Kita harus benar-benar berpikiran itu tajam ya. Kayak tajam gitu ya. Nah, begitu. Ya mungkin cukup lah seperti ini ya, Semar ya. Betul. Coba yang ini Kang Batara, kalau buat apa namanya? Di raut-raut para kayak Arjuna gitu, terus siapa? Yudhistira. Itu Bima. Bima sedih. Wah, ada nggak di belakang? Kalau ya, saya ambil Bima, tapi ini masih wayang kulit juga. Oh, Kresna ada nggak? Wayang kulit. Kresna tadi kotak susah ngambilnya karena lama nggak manggung, ketumpuk-tumpuk sama sound. Jadi ini yang lebih sederhana aja di wayang kulit. Tapi ini saya mengadopsi bentuk wayang golek. Nah, jadi ini Kang Batara, maaf saya potong. Ini bisa jadi yang Kang Batara ini kembangkan tanda kutip perpaduan antara Dwi Matra sama Trimatra, yang dari golek, yang dari Trimatra, yang dari golek diterjemahkan menjadi Dwi Matra gitu, menjadi 2 dimensi kulit gitu. Yang wayang kulit di wetan nggak gini.
secara bentuk? Tidak. Enggak, Oke. enggak seperti ini. Ya, nggak ada kumisnya, saya cuma tambahin kumis. Tumis sama mahkota. Dan ini kalau kita bilang manggis meteng. Manggis namanya. Ya, yang di Coba sirah Bima gerak. Ya, nanti saya bawa wayang golek, ada kepalanya saja. Tapi itu wayang golek perubahan. saya juga ada ini Bima. Wayang golek perubahan. Itu, mah Ya. itu, mah. Itu Mah saha, mah punya penyakit mah. Mah so jomblo tapi sombong gitu. Kedua tuh ada gimana? Terus Nah, ini perubahan, ini namanya wayang Rai Wong, wayang bentak. Ya, Pak. Ini lihat tuh manggis. Wayang Manggis apa? meteng ini namanya, manggis meteng. Manggis itu manggu. Ya enggak, kenapa Rai Wong apa? Rai itu kan Ini muka. ya, jadi mukanya kayak manusia kan. Kalau yang biasa ininya warna emas dan mukanya nggak seperti ini gitu. Ini ciptaan almarhum, bukan ciptaan ya, karena yang menciptakan itu yang dahulu. Ini modifikasi dari yang lama. Pengembangannya. Tanpa Ini dibikin ini 2003 kalau nggak salah. 2003 di mana? Nah, kalau Abah bilang ini wayangnya wayang bentak. Jadi bentak itu melihat. Wayang bentak. Yang wayang klasik wayang topeng gitu. Wayang kedok. Jadi si topengnya dibuka. Ini artinya pada tahun-tahun itu sudah terbuka gitu antara pemerintah dengan masyarakat. Filosofi dari Manggis. Ya, saya lanjutkan ya. Manggis meteng ini kalau cupat manggu, kalau kita bilang cupat manggu, ya, cupat manggu. Cupat itu ya ini yang kembangnya ini, namanya cupat. Ya, kalau cupatnya 5, isinya 5. Bang Bobodo ya. Ya, artinya Bima ini jujur. Makanya dia kalau ketemu sama Kresna dia bilangnya kakangku Jaliteng. Jaliteng teh si hidung, si item. Dia bilang aja item gitu. Jujur enggak. Oke. Apa harus menyakiti ya? Apa menyakiti? Ya. Jujur harus menyakiti. Kalau Kang Manang menyakiti. Ya. Kalau Bima mah karena orang sudah tahu karakter Bima, jadi mungkin tidak sakit hati mungkin ya. Jadi ini salah satu wayang yang tidak pernah menyembah. Kan biasa wayang tuh datang menyembah ke raja, menyembah ke kakak. Nah, Bima ini tidak menyembah. Tidak pernah ada apa membungkukan. Tidak pernah menyembah. Ya, ada lakon Dewa Ruci. Nah, Bima itu menyembah kepada Dewa Ruci, hanya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu bentuknya hampir mirip, bukan hampir mirip. Ketika itu dia menyelam ke talaga. Ini ciptaan Sunan Kalijaga, lakon Dewa Ruci. Itu kenapa ke Dewa Ruci mau tunduk beliau? Ya, karena kesucian. Jadi Bima ini ketemu dengan dirinya. Itu Dewa Ruci dirinya. Ya, seperti suci itu bersih. Jadi kalaupun kita bilang hitam, tapi hati saya bersih, bukan menghina gitu. Artinya seperti itu. Oke. Nah, ada cerita orang tua dulu bilang, dan mungkin di ayat juga bilang, jelema moal apa ka dirina, ka pangerana, lamun jelema teh apa ka dirina. Jadi artinya manusia tidak akan tahu siapa Tuhannya sebelum dia tahu siapa dirinya. Nah, karena Bima sudah ketemu sama dirinya sendiri, dia tidak menyembah, karena tidak ada yang harus disembah selain Tuhan. Subhanallah sekali Bang Batara. Ya. Nah, jadi Bima itu tidak menyembah, ya. Dari saya kan lihat ini yang saya memantau terus nih, walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, saya memantau terus dari kejauhan apa yang Kang Batara lakukan, termasuk tadi dari penerjemahan Trimatra ke Dwimatra gitu, dari golek ke kulit. Nah, ketika pewarnaannya juga itu yang Kang Batara lakukan di wayang kulit sama persis dengan yang di wayang golek tidak. Sama persis nih, contoh ya ini.
Di wayang kulit sendiri di sana tidak ada cepot kan? Tidak. Ya. Kecuali wayang Betawi, wayang kulit Betawi Ya. ada cepot. Nah ini nggak ada yang berubah, disama-samain gitu. Oh. Ada Nonton tuh, ada goloknya juga, acara ininya itu. juga sama, ini juga sama. Ini nanti Kang Sama Batara, persis. kalau saya di sunatan nanti Kang Batara, nah itu ya, nabuhnya ditun saya. Oh, pantesan Kang Man jomblo terus belum disunat ya. Iya. Yang pewarnaan itu berarti tidak merubah nilai apa filosofi secara warna ya yang Kang Batara lakukan. Tidak. Nah, Sebetulnya sok gimana? boleh-boleh saja. Sebetulnya boleh-boleh saja kita merubah karena ini bukan hal yang harus disakralkan. Ini hanya media saja. Dipupusi, tapi yang dipegusti iya, menurutnya. Gitu. Ya, misalkan cepot mau warna hijau, ya terserah kamu sebagai dalangnya. Cuma kamu berani enggak? Satu berani enggak? Kedua, pantas enggak? Terus hijau itu filosofinya apa? Merubah makna yang apa awalnya mungkin filosofi awal. Terserah, berarti dia mempunyai makna yang baru. Gitu. Jadi ini bukan hal yang harus disakralkan. Jadi kalau saya ada 3 pegangan, saya sangat rajin sekali merubah wayang, bentuk-bentuk wayang sangat rajin sekali. Saya punya 3 pegangan gitu. Saya mau merubah itu asal tidak keluar dari etika, estetika, dan logika. Etika, itu estetika, dan logika. Nah, dan ini misalkan ini logika. Gimana? Mama Rika tidak Mama Rika. Kan Mama Mega. Gimana sih sudah pindah haluan lagi. Iya, ini kan nggak logis sebetulnya. Kaki ini berarti segini kayak monyet. Nah, tapi indah enggak estetikanya dilihat estetis enggak enak gitu. Terus logikanya pemakaiannya kalau dipanjangin kakinya seperti anatomi manusia nggak logis gitu. Jadi kalau wayang nggak logis karena ini wayang untuk dimainkan bisa saja seperti anatomi manusia persis, cuman enak enggak gitu. Biasanya nggak enak biasanya. Gitu. Untuk kebutuhan panggung juga berarti ya? Iya. Itu gitu. Sudah berapa wayang yang sama Kang Batara ditranslasi diterjemahin ke wayang kulit? Baru enggak banyak, baru ada 7 wayang lah. Enggak banyak. Tokoh-tokoh tertentu. Kedepannya rencana kumaha? Kedepannya saya semua pingin dirubah gitu, pingin bikin wayang kulit sebuah karakter karena balik lagi ke modal. Ini hobi wayang ini hobi mahal Kang Man sebetulnya. Ya. Ini wayang ini harganya bisa enggak, kebanyakan orang kan menganggap seni tradisi ini kampungan gitu. Second class. Lebih terlihat keren memodifikasi kendaraan gitu kan. Ternyata biayanya sama itu. Artinya lebih tinggi. Ini lebih keren. Kang Man aja kayak bikin ini kan keris. Koleksi keris dan kujang. Kan itu bukan biaya yang murah untuk mencucinya. Tapi kan kalau ini pendapat saya Kang Batara bahwa dari semua madhab kesenian yang ada di Indonesia hari ini bahwa wayang itu adalah kesenian yang paling mahal. Kesenian yang paling mahal itu buat sini segala dari mulai gamelannya sampai wayangnya, perangkat wayangnya ya. Kalau harga Pak, sangat inilah mataknya menurut saya mau nganggap dia itu kesenian menak sebetulnya secara dulu memang buat menjadi seorang dalang itu selain skill dulu memang dipergelarkan hanya untuk raja-raja dulu, untuk menak-menak. Dalangnya juga itu termasuk tanda kutip menak lah di mata saya mah. Ya tidak hanya skill aja, selain skill ya harus punya modal yang sangat besar untuk Iya.
seperangkat gamelan yang bagus itu kan di atas 500. Jadi ya belum wayang-wayang bisa. belum wayang sebagainya. Jadi suka bodor juga, ini hanya sekedar informasi ya buat teman-teman, terutama buat anak-anak muda. Tahun 2011 ada salah satu band dari Spanyol, itu covernya wayang golek, band metal. Ya saya lihat. Di postingan saya yang tahun-tahun lalu ada itu saya. Jadi kenapa sih selalu dan selalu terulang ketika apa ya? Kita mah hanya ngaku-ngaku hanya mengklaim, ini yang kita hanya klaim sepihak, tapi tanpa ada rasa apa ya, sayang gitu, tanpa ada rasa cinta kadede. Jadi hanya kebanggaan semu menurut saya mah. Wayang golek kan orang Sunda, berikut nonton juga Tara, nanggap Tara gitu kan. Nah, itu. Ya, saya itu kebanggaan yang jadinya. Ya. Saya itu malah gini aja, Kang Man. Jadi memang ada sebuah filosofi atau apa ya, kata-kata dari ada suatu saat ketika Quran itu hanya tulisannya. Ada suatu saat orang Sunda itu hanya Sundanya, orangnya sudah nggak Nyunda. Wong Jawa tinggal separoh gitu. Itu kan kalau filosofi apa bahasa ini. Nah gitu. Dan ini terjadi begini, orang lebih tertarik dengan selebgram yang ngomongnya kasar. Jadi gitu. Yang kalau untuk candaan nggak jadi masalah, karena itu konsepnya canda. Ini mengakui bahwa saya ini Sunda loh gitu. Saya ini Sunda loh. Kalau Kang Batara, kalau yang lucu itu kayak bahasa kan udah aing bilangin, udah aing bilang. Nah, kayak gitu. Ya, artinya berarti orang Sunda memang sudah tergerus bahasa-bahasa Sunda yang sebetulnya halus. Sebetulnya bahasa itu tergantung kesepakatan, cuman ada secara akademis bahwa bahasa Sunda yang baik ini seperti ini gitu. Nah, yang sebetulnya saya nggak jadi masalah, yang saya jadi masalah ketika ada seseorang komentar, dia tulisan bangga, saya bangga jadi orang Sunda. Ada yang benerin, bukan bangga, Kang. Bangga, itu kan jadi multi tafsir. Bangga bahasa Indonesia apa bangga bahasa Sunda? Ya. Bangga bahasa Indonesia itu apa? Reus, proud lah gitu. Tapi bangga bahasa Sunda mah hese, bangga artinya susah. Nah, ada yang ngasih tahu, ada yang komentar, Kang, kalau bahasa Sundanya itu reus. Bukannya berterima kasih, malah dia, lu aja yang bikin yang bener, katanya. Lu bikin konten yang bener. Ya, nah itu yang saya apa ya, sayangkan gitu. Nah, Kang Batara balik lagi ke wayang golek ya, pengen ngomongin masalah rautnya ini. Dari raut Satria sama Ponggawa, yang paling mendasar itu apa dari perwujudannya? Satria. Kalau di Sunda ya, kalau bukan di Sunda, kalau di wayang golek, wanda itu bentuk wayang, misalkan. Ya. Ini wanda namanya. Ini yang saya, yang saya bikin seperti ini. Ini wanda campuran. Nah, yang pada Deamung dulu namanya wanda lamsijan. Terus ada wanda monyet, ada wanda bangkong. Nah ini campuran dari 3 wanda itu, jadilah cepot seperti ini, yang sekarang dipakai oleh orang-orang itu. Nah balik lagi, jadi kalau bilang wanda, bentuk wayang itu ada wanda satria, Ponggawa. Ponggawa. Nah ini seperti alis begini. Nih ada wandanya beda lagi, ada wanda kedelen. Ada wanda kedongdong. Kalau kedongdong si ininya jidatnya agak muncul. Kedelen nggak ada jidatnya. Nah itu wanda kalau untuk wayang golek. Kalau wanda di sini. Yang penggawanya? Ya penggawa seperti Bima. Ya. Itu bukan wanda tapi jenis. Gitu. Jenis wayang. Jenis wayang penggawa, jenis wayang satria.
gitu. Rautnya tadi yang di apa di Ponokawan itu contoh Semar gitu. Jerak rautnya itu tadi ya mimiknya tuh antara sedih dan bahagia. Nah, perbedaan yang dasar ini antara Satria sama Ponggawa apa dari rautnya? Kalau Ponggawa itu mukanya hampir sama sebetulnya. Ponggawa jenis Ponggawa Suyudana antara sama Bima misalnya Yudhistira sama Suyudana. sama. Nah, itu beda. Jadi Yudhistira itu wandanya jenisnya jenis Satria. Ya, Satria Raja ya. Nah, kalau Bima jenisnya Ponggawa. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari mahkota mungkin ada beda juga ya. Nah, itu yang berbedanya. Berbedanya dari situ. Kalau wayang golek mukanya sama, hampir sama. Kalau Ponggawa jenis Ponggawa, wandanya hampir sama. Cuma mukanya itu hampir sama. Mahkota Dari yang mahkota apa, yang membedakan. Ya. Kalau jenis Ponggawa, mahkota seperti ini Bima. Terus ada di sini ada burungnya. Di sini namanya Garuda Mungkur kalau kita bilang. Itu Garuda? jadi Gatot Kaca. Garuda Mungkur. Garuda Mungkur. Garuda Mungkur. Itu secara pemaknaan Kang Batara. Garuda Mungkur itu apa? Kalau kemungkinan itu hanya ornamen sendiri atau mungkin. Nah, kalau Garuda sendiri dulu itu saya pernah tanya, kenapa setiap wayang itu ada gambar burung? Saya bilang. Kata Abah itu bilang, itu hanya menyimpan simbol negara kita. Garuda Pancasila. Gitu. Nah, coba sekarang Kang Batara ini sudah banyak yang pertanyaannya dari tadi, dari teman-teman kita. Oh iya, ya maaf dianggurin. Dari Kang Farid Sobandi ini katanya mau tanya, kalau mengaplikasikan wayang golek ke wayang kulit ada kesusahan nggak? Kalau dari lakon pasti sama kalau dari lakon pasti sama, cuma dari pagelaran pasti beda. Nah, kesusahannya ada nggak? Nah, Kang Batara. Kesusahannya di sini nggak apa ya, susah bikinnya aja, tukang bikinnya nggak ada. Itu yang kesulitan untuk pengrajin wayang kulitnya. Pengrajin berarti ya? Kesulitannya itu saja. Terus menggerakkan juga sedikit di sulit. Karawang itu kemarin-kemarin ada yang tukang, tapi saya lihat saya lupa lagi namanya yang bikin bikin gunungan, tapi kalau beliau itu udah saya lupa lagi. Kalau sama beliau sudah kompetisi belum? Aduh sahanya saya pohon deui. Iya pernah kenalin Kang Man. Itu ya, juga tapi nggak sebagus. Udah lumayan. Nggak sebagus di Jawa. Jadi kalau untuk dalang itu biasanya ya seperti ini tatahannya, lihat. Nih tuh lihat tatahannya. Pahatannya detailnya dapat gitu ya. Detailnya dapat. Nah, kalau di sana. Nah, ini Kang ada juga nih Kang Batara cenah dari siapa nih? Oh, ada yang salam ini mah dari Mahesa Kang katanya yang ada kuota dari Anjas. Siapa lagi ya? Kela, ini saya bacain dulu yang mau bertanya. Nanti ya, yang bertanya ya kalau nggak ada, dilanjut lagi sama Kang Batara. Nah, satu Kang Batara bikinnya sampai berapa lama? Kalau saya kulit berapa lama Kang Batara? Wayang golek, kalau saya bikin paling lama di antara semua pengrajin. Lamanya kenapa? Ya. Karena saya mood sih Mas. Kang Man mood. Mas tukang bakso ya, Mas bro, gitu belum beres, Mas bro. Bisa satu bila wayang bisa sebulan lebih menurutnya Kang Batara? Lebih, kalau saya lebih bisa 3 bulan. Kalau saya pribadi, karena kalau sudah jadi seperti ini, udah jadi seperti ini, kalau nggak ada yang seret, diraut lagi, dipotong lagi. Potong lagi. Berarti kalau walaupun udah diwarna dicat ulang lagi. Iya, kalau ini nggak seret. Kadang si wayang ini kalau belum jadi bagus nih. Setelah dicat jadi beda, nggak sebagus belum jadi. Nah, kalau yang tokoh-tokoh sekarang kan banyak wayang figur-figur baru ya di wayang golek. Itu disebutnya apa Kang Batara?
kayak ada tadi yang mirip dengan Sule, mirip dengan Michael Jackson, mirip dengan Bang Haji Roma. Itu sebutnya wayang golek apa yang kayak gitu? Tokoh apa? Karena saya dibekali sama almarhum bapak itu lamun hayang maju, saya bahasa Sunda dulu ya. Kudu ngindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Artinya beribu kepada waktu dan berbapak kepada zaman, yang artinya beradaptasi dengan keadaan zaman. Begitu. Jadi sekarang misalkan orang-orang lagi rame-rame Michael Jackson misalkan. Saya bikin gitu. Michael Jackson seperti ini, tapi saya ganti namanya bukan Michael Jackson gitu. Apa? Cuma mirip. Michael Dadang. Jadi tetap MJ. Jadi Mang Jatnika namanya. Ya. Jatnika. Ini ada yang kebertanyaan yang Batara dari Kang Sandi, ini dari Ciamis. Itu bahan dari kayu apa aja? Apakah ada kayu khusus katanya untuk bikin itu? Bahan buat kayunya kayu albasiah. Kalau kita bilang albasiah, jengjen, nggak tahu tiap daerah kan beda-beda namanya ya. Ini mungkinnya kayu-kayu yang secara teksturnya lebih lembek, bukan kayu keras kayak sonokling, kayak karena kan pakai tangan ya gitu diraut ya bikinnya tuh. Ya, diraut bikinnya terus dipakainya kalau bisa saja kayu yang terbagus, misalkan yang sekarang mayoritas bilang bahwa jati ini bagus. Bisa dibikin dari jati, cuman berat gitu. Ternyata yang berat itu bukan hanya rindu, tapi wayang juga berat begitu. Oh, gitunya. Iya. Nah, dari begitu. Kang Batara dari Al-Fatih bin M. Nur. Kidalang kenapa bisa pikiran ide wayang kulit di mix sama wayang golek sok cenah. Jadi dulu sebelum Bapak meninggal, dia titip pesan sama saya. Kalau kamu mau jadi dalang, katanya, jangan ikutin apa yang saya bisa. Nah dari situ saya ketika Abah meninggal, saya berpikir Abah yang bisa saja belum tentu saya bisa ngikutin gitu. Apalagi saya disuruh Abah yang tidak bisa. Terus saya melihat wayang kulit gitu. Oh, Abah nggak bisa nih wayang kulit. Gitu. Saya harus bisa wayang kulit. Akhirnya saya belajar wayang kulit. Apa kejadian sama almarhum Kidalang Entus kepikiran? Ya, saya juga sangat menginspirasi juga. Justru saya melihat almarhum Abah Entus, saya mencintai wayang kulit ini. Karena ketika Abah meninggal itu, Pantus almarhum itu sangat dekat sekali dengan saya seperti ke anak gitu. Hampir tiap minggu nelpon, tiap seminggu sekali gitu. Saya nggak berani telepon dia karena kan beliau juga Bapak Bupati ya, takut sibuk. Tapi dia selalu telepon gitu. Ini ada yang nanyain lagi nih. Kalau belajar wayang dari Uus Slaming Dep 8 gitu. Kalau belajar wayang bisa nggak? Soalnya anak saya dari lahir suka wayang. Sampai sekarang masih suka wayang. Alhamdulillah. Nah, sekarang umur anak saya 6 tahun. Nah, bisa nggak Kang Batara? Ya, bisa aja ya. Ini, jadi kalau di Purwakarta dulu ada dalang cilik namanya Dalang Yudhistira. Beliau juga dari sebelum SD udah belajar wayang golek. SMP sudah mulai manggungnya, udah jadi dalang. Sekarang ya sudah manggung. SMA ya sekarang tuh ya. SMA. Sekarang SMA, masuk SMA kalau nggak salah. Udah dalang jadi karena tadi dengan latihan yang intens dan berguru ke banyak orang. Kang di Jawa Barat ada berapa orang wayang kulit nih? Cina ada yang nanya dari Komarudin. Nah itu juga jadi pikiran saya. Jadi begini, di Jawa Barat wayang golek yang menurut catatan ada sekitar 1.200 dalang. Saya jelaskan dulu untuk wayang golek. Saya harus menyaingi 1.200 itu susah sekali gitu. Bingung ini. Dan pikiran saya lebih baik bersanding daripada bersaing.
Dan saya lihat di Jawa Barat belum ada wayang kulit berbahasa Sunda. Gitu. Jadi untuk sekarang berarti nggak tahu, bisa jadi- dulu saya nggak tahu. Oh, kalau bukan sekarang mungkin nggak ada lagi ya, Nggak ada. Cuma aja ya, Bathara Sena aja ini yang wayang Iya. kulit. Begitu. Nah, Jadi saya nggak ada saingan. Kalau sama belajar bisa datang ke Giri Harja ya, yang Bathara. Buat anak-anak kecil Bisa. yang mau belajar bisa datang ke sana ya. bisa belajar Alamatnya di mana, Bisa. Kang Bathara? Kalau mau belajar. di Giri Harja saja. Alamat lengkapnya Giri Harja. di apa itu teh, Giri Harja juga ada. Di Jelekong searching aja lah Giri Harja, Padepokan Giri Harja ada. Di Ya Jelekong, kalau nggak saya justru ya. saya berguru kepada keponakan saya, justru saya mendalang, namanya Adi Kontea. Nah sekarang beliau membuka kursus untuk semua orang. Di mana itu lokasinya? Nah ini informasi Di rumah, nih, dekat rumah. Ya, di Oh, Adi Kontea ada Instagramnya Jelekong. lah, Adi Kontea Kosasih lah ya, cari. Coba Di hubungi Jelekong ya? langsung saja. Di Jelekong. Jadi banyak orang dulu, Kang Man, untuk Ya. menjadi dalang ini berpikir bahwa saya tidak akan bisa jadi dalang, karena untuk menjadi dalang harus ada turunan gitu. Oh gitu. Biasanya begitu. Cuman saya dibagi 3 gitu dalang ini. Ada turunan, keturunan, dan tuturunan. Turunan, keturunan, dan tuturunan ya. Turunan, keturunan, dan tuturunan. Turunan ketika saya dalang, bapak saya dalang. Berarti saya turunan dalang. Nah, keturunan bapak saya dalang, bapak saya bukan dalang, tapi kakek atau buyut atau ke atasnya pernah jadi dalang. Nah, saya keturunan. Okay. Tuturunan yaitu saya dalang, tapi saya nggak punya turunan dalang. Saya berguru kepada dalang, dan dalang menurunkan ilmunya. Jadilah tuturunan. Artinya untuk menjadi dalang siapa saja bisa. Siapa saja ya, asal mau belajar. Siapa saja bisa. Ini kan perlu apa? Perlu proses ya, segala rupa juga. Yang Bathara, Proses. Ya. ini perbincangan kita malam ini sangat menarik. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu ya dari Om Bathara. Mungkin bagaimana kalau kita sepakati saja buat untuk malam ini kita 5 menit lagi ya, biar tidak terlalu panjang juga nanti di IGTV-nya, biar kedepannya mungkin. Bentar, Kang. Maaf potong, Kang Man, ini ada dalang metal nih dari Jawa Timur. Siapa jenengnya? Beliau Mas Aji. Oh. Ya, dia sangat main metal tapi mendalang juga. Dalang juga ya. Salam ya buat teman-teman di Jawa Timur. Nah ini ada yang satu pertanyaan terakhir aja ya. Nanti mungkin Kang Bathara kalau minggu depan saya ajak lagi ngobrol, bisa kan ya? Boleh, Kang Man. Jadi saya ringkas dulu. Tadi kan kita bahas punakawan. Saya kasih saran dulu. Puna itu artinya paham, kawan itu sahabat. Jadi arti punakawan adalah sahabat yang paham. Gitu. Nah, ini ada yang izin bertanya kesepuhan dari Awaludinega. Kenapa wayang golek jarang mengangkat nilai atau ungkapan dari naskah Sunda seperti Sang Hyang Siksa Handaeng Karesian, Sewaka Dharma, atau Amanat Galunggung? Punten kumawantun katanya Kang Bathara. Ya karena ini sudah dari naskah kuna kita. Sudah menjadi budidaya di dulu, karena untuk mengumumkan dulunya si wayang ini untuk mengumumkan dicintai oleh bumi Nusantara. Nah kalau kita mengangkat cerita Sunda, ketika kita mau mengumumkan ke Nusantara, mereka juga punya cerita masing-masing. Gitu. Di Sunda ada Prabu Siliwangi. Ya. Jadi artinya justru jadi mengkerucut waktu itu. Nah kalau Mahabharata dari asing, ya kata kayak baju setelan kan kita lebih menerima itu. Jadi lebih umum. Nah jadi para wali dulu untuk mengumumkan wayang ini lebih kepada cerita yang umum, orang mayoritas waktu zaman itu tahu.
Oke, berarti gini Sekarang nggak Kang apa-apa, Batara. nggak jadi masalah mau menceritakan itu, nggak apa, nggak jadi Berarti ya masalah. tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepannya juga dalang-dalang di kita akan menggali nilai-nilai dari naskah kita seperti sisa Kanakarsian gitu, Sewa Ya, Dharma. Mungkin ya, Kang itu Batara. namanya Kang Man, wayang cepak namanya. Wayang cepak menceritakan itu. Gitu ya. Kalau di Golek Ya, bisa saja mungkin maksudnya tadi kan ini nanya nilai-nilainya. Nilai-nilainya tadi seperti yang sering diomongin kan, misalnya kalau dari apa ada ini ada saya salah satu contoh ya. Ini kan nilai-nilai dari kita. Kenapa cepot giginya satu? Peribahasa Sunda mengatakan tong loba huntu. Jadi jangan banyak bicara tapi banyak bertindak. Nah punakawan ini kenapa giginya semuanya satu? Karena jangan banyak bicara, kamu harus banyak bertindak. Nah, ini salah satu nilai kita yang diadaptasikan. Gitu. Sebetulnya kalau untuk nilai-nilai lebih ke nilai-nilai Nusantara. Nah, cuma ceritanya mengambil Mahabharata dari India. Ya pokoknya intinya tidak tertutup kemungkinan kedepannya ya. Ini tadi misalnya Kang Batara baca Sewaka Dharma gitu, dari Sewaka Dharma nanti apa yang bisa dimasukkan ke ininya, nanti lah bisa kita Kang Batara diskusi di darat, mungkin harus saling mengisi lah. Segitu mungkin ya Kang Batara, ini biar tidak siap Paman, makasih. Hari apa buat semuanya. Hari apa minggu depan ini kita mau ini lagi asal jangan hari Rusli aja. Rusli kan sudah tidak ada, harus kita doakan. Kita doa. Apa coba? Jadi hari apa aja bebas. Kalau saya selama corona nggak ada panggung Kang Man. Silakan jadi bebas. Kami mata kami kikian gitu saya pada belas atau tequila. Saya lagi sibuk nonton drakor Kang Man. Ya. Drama corona. Ya, di mana-mana berita tentang corona ya. Siap atuh Kang Batara ya. Ini terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami berdua yang kurang berkenan. Tidak ada maksud dari kami untuk menggurui siapapun. Kami hanya ingin berbagi, saling mengerti untuk kedepannya peradaban Indonesia, khususnya peradaban dunia yang lebih baik. Sekali lagi mohon maaf, tidak menyinggung siapapun. Jika kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atur nuhun. Hapunten nu kasuhun terhadap sarusap dampal di sarusap rambut. Mugia urang sedayana aya dina ginanjar karahyuan. Terima kasih, hatur nuhun. Sampurasun sami-sami Kang Man. Bisa. Sampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Man. Ya, Waalaikumsalam. Ya.